warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada sore hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Mari kita membaca surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى خدة جميع العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين. ثم إلى حضرة جميع مشايخ الربايا Kiai Haji Abdul Karim wa Kiai Haji Makhrus Ali, Kiai Haji Marzuki Dahlan, Kiai Haji Idris Marzuki, Kiai Haji Imam Yahya Mahrus, Kiai Haji Anwar Mansur, Kiai Haji Kafabihi Mahrus, Kiai Haji Ma'sum Jauhari, Kiai Haji An'im Falahuddin, Kiai Haji Zamzami Mahrus, Kiai Haji Bakhrul Ulum, Kiai Haji Mahin Toha, Kiai Haji Maftuh Bastul Birri wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim wa duriyatihim. Wa ila khatatin khususan mu'allif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan pengajian kitab ini. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan hadani ay hadani, inilah dua sesuatu, ni'matani adalah dua kenikmatan, maghbunun yang merugi, fihima di dalam ni'matani, kathirun banyak, minan nasi dari golongan manusia. Ada dua kenikmatan gitu yang banyak dari golongan manusia itu merugi di dalamnya. Apa kedua kenikmatan itu? As-sihhatu, yaitu kesehatan, wal farahu, dan nganggur, jadi tidak sibuk gitu ya. Dua kenikmatan yaitu sehat dan nganggur, tidak sibuk,
itu seringkali manusia merugi dalamnya. Kesehatan karena tidak dimanfaatkan secara baik, atau faragh itu berarti keluangan waktu atau nganggur, tidak sibuk. Itu juga kenikmatan yang kalau tidak kita gunakan sebaik mungkin, maka kita juga menjadi orang yang merugi. Kesehatan itu harus disyukuri dengan digunakannya sesuai relnya. Kesehatan juga bisa untuk agar kita beribadah yang baik. Kesehatan juga adalah modal kita untuk bisa bekerja dengan baik. Faragh pun demikian, keluangan waktu, kita nganggur, tidak punya kerjaan yang tetap, itu sebenarnya kenikmatan. Tapi kadang nganggur itu mengakibatkan kita merugi karena meratapi nganggurnya itu, bukan waktunya bukan digunakan untuk hal-hal yang produktif gitu. Jadi sehat dan nganggur itu kenikmatan yang banyak sekali manusia itu rugi, tidak bisa memanfaatkan sebaik mungkin, seproduktif mungkin kesehatan dan waktu luang itu, sehingga merugi. Wa nahnu, adapun kita, nasta'idzu, kami, kita berlindung dari kerugian kita, fadla ni'matihi, terhadap keutamaan nikmatnya Allah alaina, kepada kita. Watajhalu, dan kebodohan kita, naf'a ihsanihi, terhadap kemanfaatan terhadap kebaikan yang Allah berikan ilaina, kepada kita. Jadi ya kami berlindung kepada Allah gitu kan, dari sifat meruginya kami terhadap keutamaan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan kami juga berlindung dari kebodohan kita atas pemanfaatan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Itu. Jadi amin ya, ini sebuah doa, karena seringkali misalkan kesehatan itu kan nikmat, tapi karena kita tidak bisa menggunakannya dengan baik, dengan produktif, sehingga justru kita merugi. Atau waktu luang, kita tidak punya kerjaan, nganggur gitu, itu sebenarnya nikmat dari Allah. Kalau kita gunakan secara baik, kita gunakan waktu luang itu dengan hal-hal yang produktif, apa saja yang kita bisa kita lakukan, yang penting halal dan tidak merugikan orang lain, itu menjadi betul-betul nikmat yang akan kita rasakan. Waqad qila, dan dikatakan fi Manthuril Hikami, ya, di dalam kitab Manthuril Hikam, minal firaghi, sebabnya menganggur, takunu ada,
as-sobwatu, bodohnya orang-orang anak-anak muda. Sobwatu itu ditafsirkannya juhalatul fatwa wasyabab, ya kan, bodohnya anak-anak muda dan anak-anak ABG. Jadi bodohnya anak-anak muda itu mengakibatkan adanya pengangguran gitu. Jadi anak-anak muda yang tidak kreatif, ya kan, anak-anak muda yang tidak mau bersusah payah gitu, tidak mau peras keringat, tidak mau bersungguh-sungguh, itu penyebab adanya pengangguran, katanya gitu. Waqala, dan berkata ba'dul bulaghai, sebagian ulama ahli balaghah, apa yang dikatakan man, adapun seseorang, amdo, itu melewatkan, seseorang itu, man itu, yaumahu, terhadap hari-harinya atau harinya man, fi ghairi haqqin, di dalam selain hak, qadohu, yang harus, yang mestinya man itu mendatangi terhadap hak itu, au fardin, atau di selain fardu, adahu, yang mestinya man itu melaksanakan atau mendatangi terhadap fardu itu, au mazdin, atau keagungan, at-talahu, yang seseorang itu memperkuat terhadap mazdin itu, au hamdin, atau puji, ya apresiasi, pujian gitu kan, hasolahu, yang mestinya man itu dapat menghasilkan terhadap hamd itu, au khairin, atau kebaikan, assasahu, yang man itu mendasarkan terhadap khair, au ilmin, atau ilmu, iqtabasahu, yang mestinya seseorang itu mengambil, mengadopsi, menerima terhadap ilmu itu. Faqad aqqa, maka aqqa itu ditafsirkan di sini ado'ahu, maka seseorang itu menyia-nyiakan itu yaumahu, terhadap hari-harinya, wa dhalama, dan zalim, menganiaya man itu, nafsahu, terhadap dirinya man. Waduh. Jadi sebagian ulama ahli balaghah berkata, barang siapa yang melalui hari-harinya itu, yang melewati hari-harinya itu tanpa mendatangkan hak yang mestinya dia ambil atau dia lakukan, atau hari-harinya itu dilewati tanpa melakukan kewajiban, atau hari-harinya itu tidak memperkuat hal-hal yang luhur gitu, atau hari-harinya itu tidak dapat menghasilkan sesuatu yang terpuji, atau hari-harinya itu tidak memperkokoh atau mendasarkan berbagai pandangannya itu terhadap kebaikan, atau hari-harinya itu dilalui tanpa pengetahuan yang dia dapatkan, maka orang itu telah menyia-nyiakan hari-harinya itu dan menzalimi
terhadap dirinya sendiri, menganiaya dirinya sendiri. Indah sekali ini kata-kata ahli balaghah ya. Artinya bahwa pengangguran gitu, itu sebenarnya atau selain pengangguran tuh waktu luang, itu sebenarnya kenikmatan yang Allah berikan. Nah, tergantung seseorang itu hari-harinya itu digunakan untuk apa gitu. Kalau tidak digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang produktif, tidak digunakan untuk melakukan hal-hal yang diwajibkan, ya seperti kalau orang sudah rumah tangga berarti kewajiban itu adalah mencari nafkah gitu kan, atau hari-harinya itu tidak digunakan untuk mencari keagungan, hal-hal yang produktif, hal-hal yang baik, memperluas ilmu pengetahuan, itu tidak dilakukan seperti itu, ya maka dia telah menyia-nyiakan waktu dan hari-harinya begitu saja, dan dia telah mendolimi dirinya sendiri gitu. Ya berarti ini namanya orang yang tidak mensyukuri nikmat gitu. Jadi kalau orang yang mensyukuri nikmat, punya waktu luang, ya digunakan dengan hal-hal yang produktif, positif, menunaikan kewajiban, kebaikan dan pengetahuan gitu. Waqala, dan berkata ba'du syu'ara'i, sebagian para penyair, laqad hajal faraghu 'alaika syughla wa asbabul bala'i minal faraghi. Laqad haja, sungguh, haja itu berkobar atau bergelora gitu. Al-faraghu itu menganggur, alaika, atas kamu, syughlan, ya kan, terhadap kesibukan melakukan hal-hal yang rendah gitu, melakukan hal-hal yang hal-hal yang remeh gitu. Diartikan syughlan di sini dalam sarahnya oh ya, jadi hal-hal yang remeh, ya benar. Wa asbabul bala'i, adapun sebab-sebab cobaan, munculnya cobaan, minal faraghi, itu karena pengangguran. Ya. Jadi dalam syair ini berarti pengangguran itu seringkali mengobarkan kamu untuk sibuk dengan hal-hal yang rendah itu, dan itulah sumber malapetaka dari pengangguran gitu. Jadi kalau nganggur mestinya diisi bukan dengan hal-hal yang rendah, bukan dengan hal-hal yang remeh gitu, tapi diisi dengan hal-hal yang produktif begitu. Karena kalau pengangguran itu diisi dengan kegiatan yang remeh, rendah, itulah penyebab bala, ya, cobaan atau malapetaka yang diakibatkan dari pengangguran gitu. Fada, maka adapun jauh sekali nih. Fada, adapun faqad aqqa yaumahu,
istilahnya dia menyanyiakan hari-harinya itu. Ta'lilu ma, alasan sesuatu, fil kalami, dalam kalimat, minal asbabi, dari sebab-sebab, al-mani'ati, yang mencegah, min fahmi ma'anihi, dari pemahaman terhadap makna-makna kalam, hatta khoroja, sehingga keluar, bina, dengan kita, dengan kami, al-istifa'u, ya pemenuhan atau penerimaan, ilal italati, pada apa, itola itu ya pemanjangan kalimat, penjelasan yang panjang terhadap kalimat itu, wal kasfu, dan membuka, ilal irmadi, kepada samarnya kalimat, ya samarnya makna dari kalimat itu, ya kan. Jadi ini kan sebenarnya konteksnya itu pada sebab-sebab yang dapat menghalangi seseorang untuk mengakses makna, untuk sebab-sebab yang menghalangi dari pemahaman seorang terhadap makna kalimat gitu. Jadi kalau seseorang itu dia al-laghoz tadi itu ya, jadi menggunakan teka-teki kalimat, ngeyel, lalu kemudian kita bertanya, lalu ditanya balik dan seterusnya. Nah itu yang dapat mengakibatkan sulitnya pemahaman terhadap makna, sehingga kita perlu untuk memperpanjang kalimat dan membuka samarnya makna yang terkandung di dalam kalimat tersebut. Wa ammal qismu tsani, asbabul ghumud al-ma'ani. Ini sub berikutnya adalah sebab-sebab samarnya makna. Wa ammal qismu, adapun bagian, ats-tsani yang kedua, wa huwa, adapun qismu tsani, ayakuna, itu ada, as-sababu, sebab, al-mani'u, yang mencegah, min fahmis sami'i, dari pemahamannya pendengar, sami atau mustami gitu ya, pendengar, li'illatin, karena sebab, fil makna, di dalam makna, al-mustauda'i, yang dipinjam, fala yakhlu, maka tidak sepi, halul makna, keadaannya makna, min salasati aqsamin, dari 3 bagian. Jadi ini bagian kedua, penyebab yang dapat mencegah, ya kan, seorang pendengar untuk memahami makna, karena penyebabnya itu dalam makna yang dipinjamnya itu. Nah, artinya makna yang ditransformasikan oleh mutakalim atau oleh narasumber, ustadz, kiai atau guru. Nah, makna itu kan ditransformasikan kepada sami, kepada pendengar. Nah, pendengar ini ternyata sulit memahami itu, karena ada penyebab yang menghalang-halangi untuk bisa paham, dan penyebabnya itu ada pada makna yang dipinjam, yang ditransformasikannya itu. Nah, keadaan makna ini itu tidak lepas dari 3 keadaan. Yang pertama, imma ayyakuna, ada kalanya makna itu
ya kan? Mustaqilan itu independen, menyendiri, binafsihi dengan dirinya makna. Dia ada kalanya penyebabnya itu karena memang makna itu sendiri gitu. Au yakunu atau ada makna itu muqaddimah pendahuluan li ghairihi bagi selainnya makna. Jadi, ya, atau penyebab sulit dipahaminya itu adalah berkaitan dengan muqaddimah atau prolog bagi selain makna. Artinya misalkan ada kalimat gitu kan, terstruktur, akan ada pendahuluan lalu terus. Nah, di sela-sela itu ada makna yang sulit dipahami gitu. Tapi kaitannya ini dengan muqaddimah, kaitannya dengan pendahuluan yang ada, pendahuluan dan seterusnya ini kan ada korelasinya gitu. Au yakun atau ada makna itu natijatan, kesimpulan atau konklusi atau buah min ghairihi dari selainnya makna. Atau makna itu sulit untuk dipahami itu makna sebagai buah gitu, sebagai kesimpulan dari selainnya makna gitu. Ada 3, kita perinci satu-satu. Fa'amal mustaqillu, adapun makna yang independen, yang menyendiri, binafsihi dengan datiyah atau dengan dirinya mustaqil, fadorbani itu ada 2 macam. Jaliyun, yang pertama makna yang terang, jelas, wa khafiyun, dan makna yang samar atau makna yang kurang tidak jelas gitu. Fa ammal jaliyu, adapun yang jelas, ya kan, fahuwa, adapun jali, yasbiqu itu mendahului, jali itu ila fahmi mutasawwirihi, kepada pemahamannya orang yang menemukan atau orang yang mendeskripsikan jali itu, min awwali wahlatin, dari kali pertama, ya kan, dari kali pertama, dari awal gitu. Yuridu, wahla itu yuridu min awwali harokatin lil fikri, sedari awal berfikir tuh. Walaysa, dan tidak ada, hadza jali, makna yang jelas itu, min aqsamima, dari bagian sesuatu, yuskalu, yang dimuskilkan, yang dianggap problematik, ala dzi tasawurin, bagi orang yang mampu mendeskripsikan, mampu menggambarkan, mampu menemukan pemahaman terhadap makna. Ya, jadi makna yang menyendiri itu ada 2, makna yang jelas, jaliyun, yang kedua makna khafiyun, makna yang samar gitu. Nah, makna yang jelas itu adalah makna yang sudah mendahului pada kali pertama dalam pemahaman orang yang menemukan makna itu, orang yang dapat mendeskripsikan makna tersebut. Dan makna ini bukanlah bagian dari makna yang problematis bagi orang-orang yang dapat memahami dan mendeskripsikan makna tersebut
Ya. Jadi kalau misalkan ada kalimat, ada mutakalim, ada pembicara menjelaskan tentang sesuatu gitu. Nah, itu kan transfer of knowledge itu adalah transfer makna gitu. Nah, makna yang disampaikan, kalimat beserta makna yang disampaikan oleh pembicara atau oleh mutakalim itu langsung dapat dipahami untuk kali pertamanya oleh sami atau oleh mustami gitu, oleh pendengar, dapat dipahami, lalu dapat ditasawurkan, dapat digambarkan, dan dapat dideskripsikan gitu. Nah ini kalau ini bukan makna yang tergolong ini bukan makna yang tergolong makna yang problematis gitu. Jadi ini makna jaliyun ya. Jadi saya sedikit ulangi. Fa ammal jaliyu fahuwa yasbiku ila fahmi mutasawwurihi min awwali wahlatin. Wa laysa hadza min aqsami ma yushkalu ala dhi tasawwurin. Jadi makna yang terang, yang jelas adalah makna yang sejak awal mendahului terhadap pemahaman orang yang dapat menemukan makna itu, orang yang dapat mendeskripsikan makna itu min awwali wahlatin, dari kali pertama. Dan makna jali ini, makna jelas ini bukanlah termasuk bagian makna yang problematis menurut orang-orang yang dapat menangkap, menemukan dan mendeskripsikan makna tersebut. Wa amal khafiyu, adapun makna yang samar, fayahtaju, itu membutuhkan, khafi itu fi idrokihi, dalam menemukan khafi, ila ziyadati ta'amulin, kepada ekstra, bertambahnya ta'amul. Ta'amul itu bisa angan-angan, bisa bertambahnya pemikiran, pemahaman. Wa fadli mu'anatin, dan bertambahnya kesungguhan. Lian jalia, supaya menjadi jelas khafi itu, amma, dari sesuatu, ukhfiya, yang disamarkan, wayan kashifu, dan terbuka khafi itu, amma, dari sesuatu, ughmido, yang disamarkan. Ya kan? Jadi makna yang samar itu butuh, ya kan, dalam menemukan makna itu butuh ziyadatu ta'ammul, ekstra pemikiran, ekstra pemahaman, dan wafadli mu'anah, dan ekstra sungguh-sungguh, itu sungguh-sungguh yang sangat gitu ya. Jadi kalau kita ingin menemukan makna khafi, makna yang samar, makna yang sulit tertangkap basah gitu ya, itu kita harus menambah daya pemahaman kita harus menambah daya pemikiran kita, dan harus menambah kesungguhan kita supaya jelas sesuatu yang tersamar itu dan terbuka
sesuatu yang samar itu. Jadi ibaratnya sesuatu yang tersembunyi itu kan mungkin ada lapisan-lapisan yang menutupinya, itu kan. Nah, kita harus mampu menyingkap, gitu, membuka tabir-tabir yang menutupinya sehingga menjadi jelas makna yang tadinya samar, sulit tertangkap basah. Setelah lapisan-lapisan yang menutupinya itu kita buka, kita mampu mendapatkan makna tersebut. Jadi yang samar menjadi jelas. Nah, wa bi isti'malil fikri, dan dengan menggunakan pemikiran, fihi, di dalam khofi, yakunu ada al-irtiyadu, menjadi terlatih gitu. Bihi, dengan khofi, wabil irtiyadi, dan dengan latihan, bihi, dengan khofi, yashulu, ya kan, supaya gampang, minhu, dari khofi, ma, sesuatu, istas'aba, yang dianggap sulit, wa yaqrabu, dan menjadi dekat, minhu, dari khofi, ma, sesuatu, ba'uda, yang jauh, ya kan. Jadi wa bi isti'malil fikri fihi yakunul al-irtiyadu bihi, gitu kan. Dengan menggunakan pemikiran, ya kan, dalam berinteraksi dengan makna khofi, dengan makna samar itu, ya kan, seseorang itu menjadi terlatih, ya kan, dengan makna samar itu. Dan dengan latihan itu, seseorang bisa menjadi mudah sesuatu yang sulit, dan menjadi dekat sesuatu yang jauh. Ya, menarik ini. Jadi seseorang itu kalau biasa, gitu kan, memikirkan hal-hal yang rumit, ya kan, maka dia sudah terbiasa bagaimana caranya sesuatu yang rumit itu menjadi mudah, gitu. Seseorang biasa menggunakan pemikirannya agar dapat menembus makna-makna yang samar agar menjadi jelas. Dia akhirnya terlatih, gitu, terlatih untuk memikirkan, untuk merenungkan, gitu, makna-makna yang tersamar menjadi jelas, gitu. Sebagaimana seorang yang terlatih bagaimana agar makna yang terjauh itu menjadi dekat, gitu. Ya kan, misalkan satu kalimat itu ada lapisan-lapisan makna, gitu ya. Jadi misalkan lapisan makna pertama makna literal, makna harfiah, gitu. Yang kedua makna eksoterik, gitu, makna lahiriah. Yang ketiga makna esoterik, misalkan makna yang terdalam. Lalu yang keempat makna yang tersamar, gitu. Ya, ini kan makna terjauh namanya, ya. Kalau makna yang terdekat itu kan makna yang harfiah itu. Nah, kalau orang sudah terlatih, gitu, dengan menggunakan pemikirannya untuk merenungkan Al-Quran misalkan dalam teksnya itu, atau hadis, ataupun aforisma, atau puisi, gitu. Nah, itu
kalau sudah terlatih merenungkan makna terdalam, makna khofi, makna tersamar yang ada di dalamnya, dia akan mampu meraih makna yang terjauh itu. Gitu. Nah, fa inna lirriyadati, maka sesungguhnya bagi latihan, jaro'atun itu berani, kendel ya, berani, walid diyarati, dan pengetahuan, ta'thirun, ada bekasnya. Jadi orang melatih pikiran, ya kan, itu harus nekat gitu ya, harus berani itu, dan pengetahuan itu taksir, pasti ada bekasnya ya. Jadi mungkin ulama kita dulu, ya kan, ketika memahami teks Al-Quran dan hadis, ya kan, beliau menggunakan segenap totalitas kemampuan berfikirnya untuk memahami lapisan-lapisan makna yang ada di dalam teks Al-Quran dan hadis itu dengan keberanian gitu. Dan setelah berani sungguh-sungguh, mereka para ulama itu mampu menembus makna jali, menembus makna khofi, bahkan menembus makna yang terjauh gitu. Karena itu berlatih gitu, dengan berlatih. Oke. Wa ammama, dan adapun sesuatu kana yang ada muqaddimatan, pendahuluan, li ghairihi, bagi selainnya ma, fadrbani, itu ada dua macam. Ya, jadi kalau problemnya yang menghalang-halangi untuk sulit dalam memahami, itu letaknya pada muqaddimah, ya kan, itu ada dua. Ahaduhuma, salah satu dari kedua itu, antakuma, berdiri al-muqaddimatu, makna muqaddimah, prolog, binafsiha, dengan dirinya muqaddimah. Wa in ta'addat, meskipun menjalar muqaddimah itu ila ghairiha, kepada selainnya muqaddimah. Fatakunu, maka ada muqaddimah itu kal mustaqilli, seperti makna yang menyendiri, binafsihi, dengan dirinya mustaqil, fi tasawwurihi, dalam gambarannya atau dalam deskripsinya mustaqil, wa fahmihi, dan pemahamannya mustaqil. Wa in kanat, meskipun ada ma itu, mustad'iyan, menarik, ya kan, ila natijatihi, kepada natijah atau kepada konklusinya ma, atau konklusinya ya maka muqaddimah itu. Ya, jadi kalau problemnya itu muqaddimah, ya, prolog itu sendiri, ya, meskipun muqaddimah itu sebenarnya terkait kelindan, ya, berkelindan, kait mengait, ya kan, dan menjalar pada selain muqaddimah gitu. Ya, maka muqaddimah itu seperti makna yang menyendiri gitu. Meskipun dia sangat terkait erat dengan konklusi. Ya, jadi misalkan ada satu narasi teks, ya kan, di situ pasti kan ada prolog, ada muqaddimah, lalu setelah muqaddimah itu langsung masuk ke pertama, kedua, ketiga, sampai natijah,
sampai konklusi gitu kan. Nah, kalau yang problematisnya itu berada di muqaddimah itu, ya kan, ya meskipun muqaddimah ini sebenarnya terkait juga dengan setelahnya muqaddimah dan seterusnya, tapi muqaddimah inilah yang menjadi seperti muqaddimah itu seperti makna yang independen, karena boleh jadi yang lainnya itu bisa dipahami gitu, cuman muqaddimah saja yang sulit untuk dipahami sehingga sami, ya, pendengar itu sulit memahaminya. Watsani, dan kedua, ayakuna, ada ma itu muntakiron, mengharap, ila natijatihi, kepada konklusi atau kesimpulannya ma, fayata'adzaru, maka sulit, fahmul muqaddimati, pemahaman terhadap muqaddimah, untuk memahami muqaddimah, illa, kecuali, bima, dengan sesuatu, yattabi'uha, yang mengikuti ma itu terhadap muqaddimah, minan natijati, dari konklusi, dari kesimpulan. Nah, ini yang kedua. Yang kedua itu muqaddimah yang mengharap sampai pada konklusi atau kesimpulan, sehingga sulit memahami muqaddimah itu, ya kan, kecuali dengan memahami sesuatu yang mengikuti muqaddimah itu, yaitu berupa natijah. Artinya gini, misalkan muqaddimahnya itu rumit dipahami itu, tapi jangan menyerah pada muqaddimah itu, terus kita pahami penjelasan setelah muqaddimah itu sampai pada konklusi, sampai pada kesimpulan. Nah nanti muqaddimah itu sulit dipahami kecuali kita telah memahami narasi berikutnya gitu. Sering kan begitu, banyak itu kitab-kitab seperti itu, jadi muqaddimahnya sulit gitu. Misalkan metodologi dan sebagainya gitu ya. Nah baru bisa memahami muqaddimahnya itu setelah kita membaca dan memahami narasi setelah muqaddimah itu sampai ke konklusi. Nah, maka baru paham, oh ternyata yang dimaksud dengan muqaddimah itu demikian gitu. Ya, ini kan biasanya kalau buku-buku akademik penelitian serius begitu kan, di awal itu isinya teori-teori, metodologi, pendekatan dan lain sebagainya, yang kadang kita sulit untuk memahami ini maksudnya apa, maksudnya tasawurnya itu dalam benak kita menggambarkannya seperti apa ini gitu. Tapi setelah kita membaca bab pertama, bab kedua, bab ketiga sampai penutup, di mana di situ apa yang ada di muqaddimah itu diturunkan di bab pertama, dua, ketiga sampai konklusi, sehingga kita paham apa kita memahami muqaddimah tersebut. Jadi li'annaha, karena sesungguhnya natijah, takunu itu ada, ba'don sebagian, wa tab'idul makna, adapun membagi-bagi makna, ashkala itu menjadi muskil, menjadi problematik lahu kepada makna, wa ba'duhu, adapun sebagian makna, la yughni itu tidak cukup, an kullihi dari semua makna, ya kan. Jadi kalau kita
memotong-motong gitu sebagian dengan sebagian yang lain, maka itu menjadi problematis dan tidak cukup kita untuk memahami, karena kita harus membacanya secara komprehensif gitu. Misalkan muqaddimah bab 1 lalu kemudian dipisah, sudah sampai bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sampai konklusinya itu dipisah gitu. Nah, maka kita sulit gitu untuk memahaminya, karena itu harus dibaca secara utuh gitu, sehingga baru bisa memahami muqaddimah. Wa ammama, adapun sesuatu kana yang ada, sesuatu itu kanat yang ada, sesuatu itu natijatan, konklusi atau kesimpulan, li ghairihi, bagi selainnya ma. Fahuwa, maka adapun ma, la yudroku, itu tidak ditemukan, illa bi awalihi, kecuali dengan awal pemulaannya ma, ya kan. Wala yutasawwaru, dan tidak ditemukan atau tidak dapat digambarkan ma itu ala haqiqatihi, atas hakikatnya ma, illa bi muqaddimatihi, kecuali dengan muqaddimahnya ma, ya kan. Jadi sesuatu yang sebagai kesimpulan bagi yang lainnya, maka sesuatu itu tidak dapat ditemukan kecuali bermula dari awalnya sesuatu itu, dan tidak dapat ditasawurkan, tidak dapat dideskripsikan hakikat sesuatu itu kecuali melihat atau memahami muqaddimahnya. Ya, jadi kalau kita misalkan langsung membaca natijahnya gitu, nah itu juga tidak bisa, kecuali ya harus melalui kecuali ya tidak bisa kecuali harus membaca muqaddimahnya. Jadi natijah saja nanti kesimpulan-kesimpulan ini kita sulit untuk mendeskripsikan kecuali kita lihat muqaddimahnya gitu. Jadi karena yang namanya narasi kitab, narasi buku itu saling terkait antara muqaddimah dengan konklusi atau kesimpulan. Jadi kita tidak bisa mentasawurkan, mendeskripsikan natijah, konklusi itu kecuali setelah kita memahami muqaddimah. Jadi ini saling terkait. Wal istighalu, adapun sibuk fokus bihi dengan ma qoblal muqaddimati, sebelum muqaddimah, anaun, itu kesulitan. Wa it'abul fikri, adapun susahnya berfikir, fi istimbatihi, dalam menalar ma qabla qaidatihi, sebelum kaedahnya ma. Adza, itu penyakit. Ya kan. Jadi fokus kepada sesuatu sebelum memahami muqaddimah itu sulit gitu. Adapun bersusah payahnya pemikiran dalam menalar sesuatu sebelum memahami kaedah sesuatu itu, maksudnya metodologi pendekatan itu adalah penyakit, katanya gitu. Ini menarik sekali. Jadi harus kita memahami muqaddimah dulu. Jadi di sanalah muqaddimah itu qawaid,
Jadi metodologi apa yang digunakan, lalu pendekatan apa yang digunakan, lalu kemudian batasan masalahnya, fokus masalahnya, lalu kemudian objeknya, lalu kemudian berbagai kaitannya dengan teori-teori gitu ya. Nah kalau itu tidak dipahami ya, nah itu penyakit katanya gitu. Jadi fahada adapun it'abul fikir, sulitnya, beratnya berfikir itu yuwaddihu, menjadi jelas ta'lilama, terhadap penyebab atau alat sesuatu fil ma'ani, dalam makna-makna minal asbabi, dari sebab-sebab al-mani'ati, yang mencegah min fahmiha, dari pemahaman ma'ani, ya kan. Nah inilah kaitannya ini dengan makna. Jadi gini, ini menarik sekali. Ini sebenarnya kajian ilmiah ya, dalam pandangannya Al-Mawardi itu sebuah narasi, ya kan, narasi tulisan atau narasi orasi gitu ya, orasi. Nah, itu kan terkait dengan pemahaman, terkait dengan deskripsi, atau kita mampu tidak menggambarkan apa yang dimaksud di dalam narasi itu, dan itu terkait dengan makna gitu. Nah, sedangkan narasi ini itu saling terkait gitu, secara komprehensif dari muqaddimah terus sampai natijah, sampai konklusi. Nah, kita sulit untuk memahami natijah, kesimpulan, kalau kita tidak memahami muqaddimah gitu. Kadang juga katanya gitu, sulit kita memahami muqaddimah kecuali kita memahami ma yattabi'uha, narasi setelah muqaddimah itu. Ya kan, jadi buku itu kadang begitu kan, seperti pengalaman saya itu memahami buku-bukunya Muhammad Arghun itu, seorang pemikir Aljazair, itu di awal-awal itu sulit gitu, teori-teorinya posmo ya. Tapi setelah kita baca bab berikutnya terus sampai kesimpulannya, jadi lalu kemudian kita menjadi paham apa yang dimaksud di muqaddimahnya itu gitu. Nah, jadi memang ini penulis ini sedang menjelaskan tentang karakter narasi, karakter penulisan atau karakter orasi gitu. Jadi kalau karakter penulisan orasi itu memang harus dibaca secara komprehensif, dan di mana letak makna yang sulit kita pahami di situ. Kadang ada yang sulit dipahami itu di muqaddimahnya, kadang setelah muqaddimahnya, kadang di konklusinya gitu kan. Nah, agar kita benar-benar memahami, maka kita baca semua gitu. Kalau muqaddimahnya yang sulit dipahami, biasanya kita bisa memahami muqaddimah itu setelah kita memahami narasi setelahnya sampai konklusi. Atau ketika sulit memahami konklusi, maka kita juga bisa memahami konklusi dari
dari pemahaman kita terhadap muqaddimah dan seterusnya. Tapi diingatkan di sini oleh penulis, oleh Imam Mawardi, bahwa al-istighol bihi qoblal muqaddimah itu ana. Jadi kita fokus, ya kan, terhadap narasi sebelum muqaddimah, itu kesulitan. Wa it'abul fikri fi istinbatihi qabla qa'idatihi adza. Jadi bersusah payah memikirkan dalam istimbat, menalar sesuatu sebelum kaedah-kaedahnya itu jelas, itu juga penyakit. Ya artinya penulisan yang pertama itu ya harus muqaddimah dulu gitu. Jadi muqaddimah itu adalah penentu. Kalau kita belum memiliki muqaddimah, itu ya sulit kita menulis untuk seterusnya gitu. Sama seperti kita sulit untuk menalar sesuatu, ya kan, sebelum kita meletakkan dasar-dasar kaedahnya itu, kaedah sesuatu. Nah, kalau menalar sesuatu tapi belum jelas teorinya, belum jelas metodologinya, itu penyakit katanya gitu. Jadi harus pertama kali itu muqaddimah itu di situ teorinya apa, lalu kemudian metodologinya apa, pendekatannya apa, lalu batasan masalahnya apa, fokus masalahnya apa, ya kan. Nah, kalau itunya sudah jelas, nah baru untuk menulis narasi berikutnya itu bisa lancar dan mudah gitu. Nah itu. Jadi wa it'abul fikri fi istinbatihi, menarik juga ini, kontekstual sekali, fi istinbatihi qabla qa'idatihi adza gitu. Ya kita berpikir yang macam-macam gitu, menalar sesuatu tapi belum jelas ini metodologinya, teorinya, pendekatannya dan lain sebagainya, ya itu penyakit, ya mencari penyakit katanya gitu. Jadi kalau ya menulis skripsi, tesis, disertasi atau menulis buku apapun, itu kalau muqaddimahnya belum jelas batasan masalahnya, fokusnya, lalu kemudian teori metodologinya itu belum jelas, ya itu sulit untuk menarasikan pandangan atau pemikiran kita. Wa amal qismu, adapun bagian asal itu yang ketiga, wa huwa, adapun qismu salis, ayakuna ada as-sababu sebab, al-mani'u yang mencegah, li'illatin karena sebab, karena kendala ya, fi mustami'in dalam diri orang yang mendengarkannya. Wadhalika, adapun qismu salis, dorbani itu ada dua macam. Jadi kalau yang kedua tadi itu kendalanya kan pada makna, itu kan, dalam memahami makna. Nah sekarang ini kendalanya sulit memahami itu karena mustami'nya, orang yang mendengarkannya. Ada dua, yang pertama ahaduhuma, salah satunya dari dorbani, mindatihi, dari zatnya, dari dirinya mustami'. Wathani, adapun yang kedua, mintoriin, dari sesuatu yang ya eksternal atau aksiden alaihi, terhadap mustami'. Jadi kendala sulit memahami itu bagi diri mustami' atau karena faktor aksiden. Wa ammama, adapun sesuatu karena ada mindatihi, dari zatnya mustami', ya kan,
Fayatanawwa'u itu menjadi bermacam-macam, menjadi nau'aini dengan dua macam. Berarti kalau penyebabnya adalah diri mustami itu sendiri, itu ada dua macam. Ahaduhuma, salah satunya dari nau'aini, ma sesuatu kana yang ada mani'an, ma itu mani'an itu mencegah min tasawwuril makna, dari menemukan makna atau mendeskripsikan makna, wa fahmihi dan memahami makna. Jadi yang pertama itu sesuatu yang dapat mencegah dari menemukan atau mendeskripsikan makna dan memahami makna. Jadi mustami itu sulit gitu, mendeskripsikan makna, memahami makna sulit gitu. Wathani, ada sesuatu yang menghalang-halanginya, sehingga mustami itu sulit mendeskripsikan dan memahami makna. Wathani, yang kedua, ma sesuatu karena yang ada ma itu mani'an, itu mencegah min hifdihi, dari menghafal makna, ba'da tasawwurihi, setelah menemukan atau mendeskripsikan makna, wa fahmihi dan memahami makna. Nah, yang kedua ini adalah sesuatu yang dapat mencegah atau mencegah dari upaya memahami makna setelah dapat menemukan, mendeskripsikan dan memahami makna. Ya, artinya kan tahapan belajar itu kan yang pertama membaca, yang kedua itu memahami, yang ketiga kan tasawur. Tasawur itu mendeskripsikan, mendeskripsikan atau menggambarkan pemahaman. Nah, lalu yang keempat menghafal, gitu, mengingat ya, mengingat gitu. Nah, ini yang kedua. Yang kedua itu tidak ada kendala tasawur, tidak ada kendala pemahaman, tapi kendalanya di dalam menghafal, gitu. Kalau yang pertama itu kan kendalanya tasawur dan pemahaman, gitu. Nah, ini fa'amal mani'u, adapun sesuatu yang mencegah min tasawwuril makna, dari menemukan atau mendeskripsikan makna, wa fahmihi dan pemahamannya makna, fahuwa, adapun mani, al-baladatu itu bebal, wa qillatul fatonati dan sedikitnya kepintaran, wa huwa, adapun baladah, ad-da'u itu penyakit, al-ayya'u yang tidak bisa disembuhkan. Al-ayya'u itu ini kan alladzi la yubarri minhu wa tu'jizul atibba an mu'alijatihi, kan, penyakit yang para dokter itu sulit atau sulit untuk menyembuhkannya atau tidak mampu untuk menyembuhkannya. Jadi baladah itu kan bebal. Kalau bebal itu, nah ini bedanya baladah dengan jahal itu. Baladah itu sudah berusaha, itu sudah berusaha memahami, sudah berusaha tasawur, itu menggambarkan atau mendeskripsikan makna, tapi tidak paham-paham juga. Itu balada, bebal. Jadi sesuatu yang mencegah atau sesuatu yang mengakibatkan seseorang itu sulit untuk mendeskripsikan makna dan memahami makna, itu adalah bebal. Yang kedua, kurang pandai, qillatul fatona, sedikitnya
kepandaian. Dan ini adalah penyakit yang sulit untuk disembuhkan, katanya gitu. Waqad qala, dan berkata ba'dul hukama'i, sebagian filosof atau bijak bestari, idza faqada, ketika tidak ada atau ketika sepi, sunyi, al-alimu, orang yang berilmu, adzihna, terhadap hati, adzihna, terhadap hati, terus faqalla, maka sedikit, anil addadi, dari hal-hal yang paradok atau perlawanan-perlawanan, ihtijajuhu, penyusunan hujjahnya alim, wa katsira, dan banyak, ilal kutubi, pada kitab, ihtiyajuhu, hajatnya alim. Walaysa, dan tidak ada, liman, itu bagi seorang, bulia, yang dicoba, man itu bihi dengan baladah, illa bisobri, kecuali kesabaran, wal iqlalu, illa bisobru, kecuali kesabaran, wal iqlalu, dan sedikitnya pemahaman terhadap makna. Li'annahu, karena sesungguhnya man alal qalili, atas sedikitnya makna, aqdaru, itu lebih kuasa, wa bisobri, dan dengan kesabaran, ahro, itu lebih patut, ayyanalu, meraih seorang itu, wayadfaru, artinya meraih orang itu. Jadi gini, ketika orang alim itu atau orang yang berilmu itu tidak memiliki hati, katanya gitu, maka sedikit dia memiliki hujjah itu untuk membantah sesuatu yang berlawanan, dan dia banyak membutuhkan terhadap referensi. Jadi kalau dulu itu kan orang berilmu itu hafal gitu, setidaknya dia menguasai betul di luar kepala gitu, sehingga ketika ada addad, ada musuh-musuh yang bertentangan dengan dia, dia tidak butuh mengambil kitab dulu, tapi dia langsung menjelaskannya dengan baik gitu. Nah, ketika orang yang berilmu itu tidak menguasai pengetahuannya di luar kepala gitu, lalu kemudian ada orang yang ingin berdebat atau ingin meminta pandangan keagamaannya, kalau tidak menguasai, maka dia pasti lebih butuh kebutuhan terhadap kitab atau referensi itu lebih banyak gitu. Nah, bagi orang yang dicoba itu, bagi orang yang dicoba dengan kebebalan, ya kan, itu tidak ada katanya kecuali sabar dan memang dia sedikit memiliki pemahaman, artinya pengetahuannya itu sedikit gitu. Hanya dua itu, kalau orang bebal, sabar dan memiliki pengetahuan yang sedikit gitu.
Wah, ini menarik ya. Jadi memang orang dulu itu luar biasa. Jadi kalau orang yang tidak punya ilmu yang menguasai di luar kepala, itu dianggap orang alim yang tidak punya hati gitu. Ini kan. Karena memang ilmu yang betul-betul dikuasai itu memang berada di hati seseorang, ya kan. Al ilmu fis sudur la fis sutur itu. Jadi ilmu itu ada di dalam hati manusia, bukan berada di dalam kertas gitu. Jadi kalau orang yang alim tapi dia masih besar banyak ketergantungannya terhadap buku, ya kan, ketika berhadapan dengan masalah keagamaan, ya maka itu seperti orang yang tidak punya hati, katanya kita. Waqad qala, dan berkata ba'dul hukama'i, sebagian bijak pestari atau filosof, qaddam dahulukanlah kamu lihajatika, karena kebutuhanmu. Terus wa ba'du hajatika, dan terhadap sebagian hajatmu, ya. Walaysa, dan tidak ada yaktiru kuasa ala sobri, atas kesabaran, kuasa man seseorang, hadihi adapun balada halatuhu, itu keadaannya man, illa ayyakuna, kecuali man itu ghalibus syahwati, yang memiliki cinta yang sangat kuat, ba'idal himmati, dan memiliki cita-cita yang jauh ke depan. Fayushairu, maka dapat mengetahui, merasakan, ya, seorang itu qalbahu, terhadap hatinya man, as-sabru, terhadap kesabaran, liquwati syahwatihi, karena kuatnya cintanya man itu. Wa yukallifu, dan membebani man itu jasadahu, terhadap jasadnya man, ihtimal ta'abi, terhadap beban yang berat, li bu'di himmatihi, karena jauhnya cita-citanya man. Oh, jadi artinya dahulukanlah kebutuhanmu, katanya. Seseorang, ya kan, yang dalam keadaan baladah, dalam keadaan bebal, itu tidak sanggup untuk bersabar, kecuali orang itu memiliki ghalibus syahwat, memiliki cinta yang sangat kuat, dan memiliki cita-cita yang jauh ke depan. Nah, gitu. Sehingga kesabarannya itu bisa terasa di dalam hatinya, karena saking kuat cintanya, dan dia rela untuk jasadnya itu dibebani dengan beban yang berat, karena jauhnya tujuan dari seseorang itu. Fa'idzalaha, dan ketika jelas lahu, kepada man, makna makna bimusa'adati syahwati, dengan pertolongan cintanya yang sangat kuat itu, aqabahu, maka
mengikuti terhadap man itu dzalika laha ilhahal aminina terhadap jelasnya ya orang-orang yang mengangan-angan, wa nasyatul mudrikina, dan semangatnya orang-orang yang ingin menemukan. Faqalla, kemudian sedikit, indahu, di samping man itu, kullu katsirin, masing-masing sesuatu yang banyak, wasahila, dan mudah, alaihi, atas ma, kullu asirin, setiap sesuatu yang sulit. Oh ya. Jadi makna itu bisa menjadi jelas bagi seseorang itu bimusa'adati syahwat, dengan pertolongan cintanya yang sangat kuat itu, cita-citanya, keinginannya, ingin paham, ingin menguasai pengetahuan, itu sangat kuat gitu. Nah, dengan kuatnya cinta terhadap pengetahuan, meskipun bebal, ya kan, dia dengan kesabaran dan dengan cintanya itu, dia akhirnya akan mendapatkan sedikit dari ilmu yang banyak itu, dan dia mendapatkan kemudahan dari setiap sesuatu yang sulit. Ya, jadi di sini bebal yang tadi dijelaskan sulit untuk disembuhkan oleh dokter, itu bisa katanya disembuhkan dengan melalui kuatnya rasa cinta terhadap ilmu, kesabaran, dan cita-cita yang membajak lah ya gitu. Nah, meskipun dia akan mendapatkan ilmu yang sedikit, tapi dia terus sedikit demi sedikit itu kan lama-lama menjadi bukit, ya kan. Dan dengan pertolongan kuatnya cinta itu, dia menjadi jelas makna yang dia cari itu. Wa qad ruwiya, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, itu berkata, apa yang dikatakan Nabi? La tanaluna tuhibbuna illa bisabri ala ma tukrihuna wala tablughuna ma tuhawwanuna illa bitarki ma tashtahun. La tanaluna, kamu tidak akan meraih, katanya gitu. Tuhibbuna, yang engkau cintai, illa, kecuali, bisobri, dengan kesabaran, alama, terhadap sesuatu, tukrihuna, yang kamu benci, wala tablughuna, dan kamu tidak akan sampai, ma, terhadap sesuatu, tuhawwanuna, yang kamu cintai, illa, kecuali, bitarkima, dengan meninggalkan sesuatu, tashtahuna, yang kamu sukai, yang kamu, iya kan. Jadi kamu tidak akan meraih yang kamu cintai kecuali kamu bersabar atas sesuatu yang kamu benci, iya kan. Artinya meraih sesuatu yang dicintai itu kan pasti ada rintangan, pasti ada onak dan durinya, pasti ada cobaannya, gitu kan. Yang rintangan, cobaan, onak dan duri itu kan sesuatu yang kita benci, gitu kan. Nah, kalau kita sabar itu dengan
apa yang kita benci, maka kita akan meraih sesuatu yang kita cintai. Minum dulu. Terima kasih. Ya kan? Dan tidak akan kamu tidak dapat kamu raih sesuatu yang kamu cintai, ya kan? Kecuali dengan meninggalkan sesuatu yang kamu suka. Nah ini, jadi Nabi Muhammad ini mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada kenikmatan yang sempurna, tidak ada cinta, keindahan yang sempurna gitu. Tidak ada keindahan yang sempurna. Semuanya itu keindahan akan berjalan dengan kepahitan. Itu kemanisan, manis akan berjalan dengan pahit. Sebagaimana kita ingin meraih sesuatu yang kita inginkan, ingin meraih sesuatu yang kita cintai, itu tidak akan mungkin kecuali kita bersabar dengan cobaan, onak dan duri, lalu kemudian rintangan-rintangan yang itu adalah konsekuensi dari kita mengejar sesuatu yang kita cintai itu. Setelah sesuatu yang kita cintai kita dapatkan pun, itu pun sejatinya masih tetap beriringan dengan dua hal itu, manis dan pahit gitu. Nah, begitupun kita tidak dapat meraih sesuatu yang kita cintai kecuali dengan meninggalkan sesuatu yang kita sukai. Jadi misalkan orang mondok lah ya. Mondok itu kan ingin mencari pengetahuan agama yang luas dan mendalam, ya kan? Tapi kita tidak akan, santri tidak akan meraih pengetahuan agama itu kecuali santri itu harus bersabar dengan hal-hal yang menjadi cobaannya gitu. Sakit, jauh dari orang tua, masak sendiri, nyuci baju sendiri, mandiri, belajar mandiri, itu kan. Nah, itu kan pengorbanan, itu pahit gitu. Jadi, tapi seiring dengan hidup yang penuh keprihatinan itu, ya kan, dia meraih sesuatu yang dia cintai yaitu adalah ilmu pengetahuan. Itu. Jadi meraih ilmu pengetahuan yang dia impi-impikan, yang dia idam-idamkan, itu seiring dengan dia bersabar atas apa yang dialaminya, baik jauh dari orang tua, mandiri, terus nyuci sendiri, dan kadang sakit. Kalau di pesantren itu ada gudik ya. Nah itu begitulah kata Rasulullah kehidupan ya. Gitu. Jadi meraih tidak akan seorang itu meraih yang dicintainya kecuali harus bersabar atas sesuatu yang dia benci gitu. Ya kan, mana ada orang yang suka terhadap sebenarnya ya penderitaan, tidak ada kan. Tapi santri itu mau menderita, bersabar dengan penderitaan,
demi meraih yang ia cintai, yaitu pengetahuan. Gitu. Wakila, dan dikatakan fi Manthuril Hikami, dalam kitab Manthuril Hikam, it'ab jadi at'ib, it'ab ya, it'ab, bersusah payahlah kamu, qadamaka, terhadap kedua kakimu, kam min ta'abin, berapa banyak orang yang susah, qaddamaka, itu berapa banyak kesusahan, kam min ta'abin, berapa banyak kesusahan, qaddamaka, maka sebanyak itulah dia akan memajukanmu. Itu. Jadi bersusah payahlah. Jadi ini bersusah payahlah terhadap kedua kakimu, ini bahasa ininya ya, qadamaka, berpayah-payahlah kedua kakimu, karena seberapa banyak kepayahan itu, maka sebanyak itulah yang akan yang membuat kamu maju. Nah, gitu. Ini bagus ini. Ya, ibaratnya mandiri itu kan biasanya dianalogikan orang yang dapat berdiri di atas kedua kakinya sendiri. Nah, di sini kata-kata Arab at'ib qadamaka, jadi berpayah-payahlah kedua kakimu. Ya, agak-agak mirip ya, karena seberapa banyak kepayahan itu, maka sejauh itulah, sebanyak itulah kamu akan mendapatkan kemajuan, gitu. Ya, jadi memang kesuksesan dan kemajuan itu tidak ada yang gratis, semuanya harus diraih dengan penuh sungguh-sungguh, belajar dan susah payah, gitu. Mungkin pengajian sore hari ini dicukupkan dulu. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.